A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khalaqal insanu wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa misbahuz zulam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah subhanahu wa ta'ala firman, yang ketika dibacakan ayat ini di hadapan kaum muslimin dan muslimat, maka sudah terfikirlah oleh kita, ayat ini pastilah ayat yang berbicara dan menceritakan tentang kewajiban berpuasa. Pasti tak ada yang berfikir bahwa ayat ini adalah ayat tentang menyuruh hari raya. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhar wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mencari bekallah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah takut kepada Allah. Fattaquni ya ulil albab, kata Allah, bertakwa kamu kepada Allah wahai kaum yang berfikir. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, fi jasadil mudghah wa iza suluhal jasadu kulluh wa iza fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minas sahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para karyawan kita walaupun belum hadir, general manager dan seluruh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tergabung di Samudra Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa taala hidupkan hati kita dengan hati yang bermakrifat kepada Allah, disehatkan tubuh kita, dicerdaskan fikiran kita, dijernihkan hati kita di dalam menjalani kehidupan sampai menuju akhirat dalam kondisi selamat. Amin ya rabbal alamin. Ucapan syukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah atas segala nikmat yang masih diberi Allah. Sampai detik ini jantung kita masih bisa lagi berdegup, nadi kita masih bisa lagi berdenyut. Setiap helahan napas, detakan jantung, kedipan mata dan mengalirnya darah, ini semua tak terlepas daripada kudrat dan iradatnya Allah. Tetapi sayangnya banyak orang-orang yang lupa dengan nikmat Allah, sehingga sebagian orang menyisihkan waktu 30 menit saja berat untuk duduk dalam majelis zikir, dalam majelis taklim, padahal 24 jam Allah biarkan mereka beraktivitas. Demikian juga salat, 24 jam dia bernapas, makan, minum, tidur, beraktivitas dengan segala kegiatan yang dia miliki. Tetapi untuk rehat sejenak,
bukan karena makan, bukan untuk minum, tetapi mengisi relung batin kita yang sunyi dengan kajian-kajian agama supaya batin tak tertutup hanya karena dunia semata. Maka rasa takut akan timbul, tapi bukan takut kepada Allah. Takut adalah kehilangan dunia. Padahal dunia ini milik Allah, akhirat pun milik Allah. Allah berkuasa setiap helah nafas, detakkan jantung. Betapa mudah bagi Allah untuk menghidupkan, mematikan. Kalau ditanya di akhirat, tak dapat ruang waktu nak dijawab lagi. Bapak-bapak, para jamaah kita. Nanti ada orang yang dihujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat tentang apa yang membuat dia lalai kepada Allah. Tampillah orang-orang yang kaya. Wahai orang kaya, kenapa engkau tak sempat beribadah kepadaku? Ruang waktu yang diberikan begitu luas ini, kenapa engkau tak bisa buat untuk sesuatu yang bermanfaat untuk urusan agamamu? Padahal ruang waktu itu sangat luas ketika dia hidup. Dia akan menjawab, aku tak sempat ya Allah, urusanku banyak, aku orang kaya, bisnisku luar biasa, properti yang kuatur begitu banyak. Allah akan berhujah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai hambaku, apakah engkau tidak tahu berita dan kisah tentang Nabiku Sulaiman yang jauh lebih kaya daripada engkau, yang sibuknya bukan hanya mengatur dirinya dan juga keluarganya, tapi bisa mengatur tentara-tentara, bahkan tentara manusia, bahkan jin dan hewan. Tapi Sulaiman nabiku sempat untuk mengabdi kepadaku. Sampai-sampai kalau diusut kepada kita bersama, tak ada orang paling kaya dari Nabi Sulaiman. Walaupun hebat 24 jam kita kerja. Maknanya apa? Kalaulah dituntut jam kerja ini karena waktu, maka orang warung kopi lah yang paling banyak mendapatkan harta dunia. Karena mereka buka 24 jam. Kemudian bila dihitunglah harta ini dengan kerja keras, baru kita mulia, maka orang kuli bangunan jauh lebih berat kerja daripada kita. Kalaulah dihitunglah kerja ini karena kecerdasan kita, dunia ini banyak orang-orang yang cerdas, tetapi mungkin ijazah dia miliki, tapi kesempatan kerja belum dia dapatkan. Maka dari itu, detak jantung kita yang terus mengalir dan darah yang terus berjalan ini, sebenarnya ini adalah detik-detik dekatnya orang sakaratul maut. Tapi orang lupa entah berapa detik sudah. Lalu dia pikir hari esok, hari esok, hari esok. Masa berganti, musim bertukar. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tak akan pernah kembali hari-hari yang telah lalu. Tapi lupa. Tapi saat sakaratul maut, nyawa ini sudah berhenti, baru dia teringat tentang kerjanya, tentang usahanya yang dahulu 24 jam bertahun-tahun dia buat, tapi tak meruangkan waktu untuk sesaat duduk bersama. Padahal yang dikerjakan ini, Pak, yang kita buat tugas ini karena karunia Allah nih. Nah, jantung yang berdegup, napas yang turun naik ke depan mata, kalau Allah mau, innama amruhu iza aroda say'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menghendaki sesuatu cukup berkata kun jadi, maka jadi. Sukses atau kabinasa. Kita tetap berjalan tempat atau terus berjalan dalam tugas. Kita hidup atau mati, Allah sangat mudah untuk mengatur. Berapa banyak orang-orang yang tak dapat menjawab hujah yang lakukan ini. Mana contoh? Ada orang berpikir di akhirat nanti dia akan jawab, ya Allah, aku ini tak sempat untuk beribadah, tak sempat ruang waktu untuk ingat pada engkau. Kenapa? Aku ini orang yang miskin. Aku susah payah bekerja. Cari pagi, besok malam sudah habis. Cari malam, pagi besok pun sudah selesai. Allah akan menjawab, engkau tak perhatikan kisah tentang umatku Nabi Ayub alaihissalam yang ditempah susah luar biasa. Anak-anak meninggal dunia, pada dunia sukses. Kemudian hartanya diambil satu persatu. Ternak dan tanamannya pun mati. Bahkan istrinya yang begitu setia sekali lalai juga untuk menjaganya. Ditimpa pula dengan sakit. Bahwa ketika datang nikmat Allah sehat berbahagia. Tapi ketika Allah murka dengan sakitnya seorang hamba, itu satu sisi sebagai ujian untuk mengingatkan kita yang lupa pada Allah selama ini. Satu sisi lain adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Satu sisi lain Allah nak mengangkat derajat kita dengan sakit. Nah, 60 tahun bekerja, kalau Allah berikan sakit, Pak, dapat uang lah umpama kita 6 miliar dalam usaha yang pernah kita buat. Nah, pembisnis ulung, pengusaha muda luar biasa. Tapi ketika Allah cabut nikmat yang bernama sehat, sebentar saja. Pergi kita ke Penang, diperiksa oleh dokter,
dia pun ditotoknya Pak, ditokoknya lutut kita. Dia bilang apa? Kata dokter, lu olang tulang kelopos lah. Ini masih dioperasi, nginap seminggu saja Pak. Udah hampir 200 juta. Betapa mudah Allah nak mengambil kenikmat yang pernah kita terima dulu, yang kita lupa pada Allah. Tapi disinilah orang lupa. Berapa banyak orang yang mesti diamputasi kakinya, yang karena penyakit-penyakit lainnya, padahal barulah kita teringat. Hendak solat, hendak ngaji, hendak belajar, hendak duduk taklim. Saat kapan? Saat berada di ruang ICU. Maknanya apa? Jangan sempat ini terjadi, barulah orang ingat. Kalau begitu, kesibukan ini sebenarnya Pak, bukanlah kesibukan yang membuat kita lupa pada Allah, tapi justru kesibukan kita dalam dunia ini menjadi jalan kita untuk semakin dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebenarnya orang-orang yang ingat ini pasti dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan tenang, dan dia akan sisihkan ruang waktu. Karena ruang dan waktu ini tak terlepas daripada kudrat dari rodatnya Allah. Cobalah cari. Selagi kita hidup dalam dunia ini dan di akhirat nanti, kita terikat pada ruang dan waktu. Kenapa? Karena Allah lah yang tak terikat ruang dan waktu. Kita ini terikat kalau nggak ruang waktu, itu namanya manusia. Nah, orang yang bernama manusia ini, setiap makhluk yang bernyawa, Allah sudah janjikan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalaupun kita sukses, sebanyak mana sukses yang dicapai? Apa yang dikatakan nilai sukses ini, Pak? Kalau sukses dalam segi sehat, kita jarang sakit, orang akan katakan, sehat Pak, alhamdulillah sehat. Mana dikatakan sehat? Orang berpikir akan menanggapi, orang sehat itu ketika organ tubuh kita berfungsi dengan semestinya, itu sehat. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, jantung berdegup sebagaimana mestinya. Nah, itu sehat. Tapi asal ada yang kurang, sedang sakit. Yang kedua, ketika makan ada berpantang, tak sehat. Kalau diundang kita buka bersamaan ya Pak, atau kenduri, orang pikir, kenapa nggak dimakan Pak ayamnya? Nggak boleh. Kenapa nggak dimakan ini Pak kolaknya? Nggak bisa. Kenapa Pak nggak dimakan daging ini? Wah, aku ini darah tinggi. Kalau ada yang kita pantangkan makanan bukan karena haramnya, tapi karena tak bolehnya, berarti kita dalam kondisi tidak sehat normal. Nah, begitu juga lah transport yang kita bawa. Kalau udah tak mau jalan, orang kan heran. Pasti ada yang tak sehat dengan mobilnya. Itu menunjukkan nikmat berupa sehat. Lalu bagaimana sukses dengan harta? Apa targetnya, Pak? Tak ada. Kenapa tak ada? Karena Nabi katakan, seandainya ada 2 pulau, satu pulau itu berisi emas, satu pulau itu berisi intan, pasti manusia akan minta yang ketiga. Sampai masuk tanah ke mulutnya. Dia akan berkata, aku ini sudah pulang menghadap Allah, tapi satu pun sukses yang dia bawa tak akan dia bawa. Sukses yang pun diraih tak akan dapat. Kalau begitu, apa yang membuat orang lupa? Dalam ruang dan waktu ini, bicara waktu pasti Allah bersumpah. Dalam Quran kalau bicara waktu Allah bersumpah. Kenapa? Karena orang tahu 24 jam itu berjalan, tapi tak mampu manage itu untuk ibadah. Mana contoh? Wal asr, demi masa. Kalau bicara waktu Allah bersumpah, wal fajr, demi waktu fajar. Wadduha, demi waktu duha. Bersumpah, kenapa sumpah? Karena banyak orang yang diberi umur, diberi waktu, ruang, dia lupa. Kalau nggak diingatkan, dia akan lupa sampai keluar nyawanya. Dia akan disibukkan dengan kerja dia, dengan usaha dia, dengan properti yang dia miliki. Nah, padahal 24 jam waktu cukup siang dan malam untuk berpikir. Tetapi sebagian kawan-kawan kita 5 menit pun nggak bisa untuk rukuk dan sujud. Bahkan masih banyak kawan-kawan kita sholat dia sedih. Paling dia cari apa? Dari mana engkau dapat? Untuk apa kau gunakan? Mau kemana setelah ini? Kalaupun dapat harta yang banyak, nikmat dunia sini Pak, kalau tak disedekahkan, digunakan, inilah kenikmatan terbatas. Punya siapa ini? Punya anak, punya istri bagi yang nikah. Kalau kita dulu meninggal, dibagi 2. Walaupun istri tak bekerja, dapat 1 miliar. Kita pagi, petang, malam, siang, tunggang langgang, berpikir, bekerja, berusaha. Akhirnya yang 1 miliar itu dibagi 2 kalau kita mati dalam ilmu faraid. 500 untuk istri, 500 lagi dapat juga dia lagi. Dibagi lagi, anak pun dapat, kita pun dapat. Tak lain dari kain kapan, kain putih, air yang dimandikan orang yang pernah kita bangun sumur kita.
Tapi kalau ada bekal yang dibawa, inilah orang-orang yang ingat. Nah, kapan kita ini diingatkan? Kalau tak ingat ini, Pak, tak ingat-ingat ini. Diingatkan dia tentang Allah, diingatkan dia tentang Rasulullah, diingatkan dia tentang agama, diingatkan dia tentang ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Kehidupan ini kehidupan terbatas. Jadi banyak orang lalai dengan kehidupan terbatas ini. Dia sangka hidup akan panjang, lalu mati mendadak. Dia sangka sehat sampai pensiun. Ternyata kita berpikir kita nikmat pensiun ini dengan hari tua yang menyenangkan lewat ibadah. Tapi boleh jadi kecelakaan akan menimpa kita. Boleh jadi stroke, boleh jadi penyakit lain. Kita tak tahu. Kenapa? Karena nikmat cukup banyak dari Allah. Sampai detik ini kita bisa bekerja. Ini nikmat Allah. Waalaikumsalam. Ini diingatkan kepada kita. Orang lupa, mestilah diingatkan. Nah, para jemaah kami sekalian rahmati Allah, hadir ke dalam Ramadan untuk kembali mengingatkan diri kita yang disibukkan dengan hal duniawi semata, tapi kita lupa dengan akhirat. Tapi orang-orang yang lupa ini mesti diingatkan. Nah, kalau tidak, kita akan lupa selama-lamanya. Orang kalau merantau, Pak, kalau sibuk kerja, kita lupa. Kita fokus pada kerja kita saja. Bahkan jangan sholat, mandi pun bisa lupa kalau tak diingatkan. Makanya kalau orang merantau jauh, nampak anak orang, ingat anak kita. Kalau nampak istri orang, bisa lupa istri kita. Itulah lama. Maka orang lupa mesti diingatkan. Hebat kita dalam dunia ini, sehebat manapun khususnya kita capai, dunia adalah kebahagiaan terbatas. Kalaupun sampai kita menderita dunia ini, Pak, susah payah luar biasa, bahkan untuk cari makan pun sulit, susah kita pun susah terbatas. Apa sebab? Allah tak jadikan dunia ini sebagai tempat bersenang abadi. Kenapa? Karena senang abadi sudah disediakan Allah tempatnya di surga. Menderita dunia ini pun bukan penderitaan abadi. Yang sakit, yang susah payah, dihina orang, dibuli orang, diejek, dicaci karena ketidakadaan milik kita, karena kekurangan kita, kurang fisik, kurang harta, kurang mapan dalam usaha. Ini pun kesusahan penderitaan terbatas. Kenapa? Kita akan berhenti dalam dua hal. Pertama, kita akan keluar dari kesusahan, penderitaan, cobaan ini dengan suksesnya kita. Atau yang kedua, kita mati sebelum mencapai kesuksesan itu. Yang jelas sudah berakhir. Kenapa derita dunia ini tak berpanjangan? Karena Allah sudah menyediakan tempat susah yang payah itu di neraka. Kalau begitu kesimpulannya, dunia kebahagiaannya terbatas, tidak abadi, karena kebahagiaan abadi sudah ada di surga. Allah tak memberikan pula kepada kita kesusahan, penderitaan abadi, karena penderitaan itu pun sudah ada tempat di neraka. Kalau begitu, bahagia dunia terbatas, penderitaannya pun terbatas. Tapi untuk mengembalikan seorang hamba Allah ini kepada penciptaan semula dia sadar diri, karena Allah berikan manusia istimewa, datang Ramadan untuk membuat kita bermuhasabah, bertafakur kembali tentang dunia yang pernah kita kejar ini. Walaupun kita pinta dua-duanya. Doa Bapak udah hafal ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kesenangan dunia, beri kami kebahagiaan akhirat. Dipinta ini, Pak. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita sudah pinta ini, ya Allah, berilah kami kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, beri. Tidak salah, tidak, carilah. Berikan juga kami kebahagiaan akhirat. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Cuma orang tak paham, diberikan kesenangan dunia untuk apa? Diberikan kesenangan akhirat untuk apa? Sehingga dia tak dapat tujuan hidup. Padahal Allah nak mengingatkan kepada kita, Allah beri kesenangan dunia untuk modal kita ke akhirat. Kenapa? Carilah dunia ini untuk keperluan akhirat. Jangan cari dunia ini untuk keperluan dunia juga, Pak. Kalaupun kita cari dunia untuk kesenangan dunia, apalah target kesuksesan dunia ini? Paling orang punya properti luar biasa, pun punya kebun, punya rumah. Saya masa pensiun, anggaplah mobil kita Pak 100, bahkan showroom pun kita buka. Orang sangka ada sukses hasil kerja. Pada akhirnya, ketika nyawa ini akan berhenti, mobil kita pun tak dibawa orang ke kuburan. Ambulan juga mengantarkannya. Kita sangka kebun kita luas, sawit luas mata memandang. Tanah mengkarat kita luar biasa. Masa pensiun kita sangka ada bekerja ini udah aman, tenang.
Rupanya dua kemungkinan. Entahkah sampai pensiun atau tidak, nyawa pun berhenti. Karena nyawa ini pun kontrak ini Pak. Kita kontrak dunia ini. Oh, sudah banyak yang sudah expired kan? Sudah diambil. Nah, kemudian dapat kebun luar biasa. Orang tak akan pernah menebang pohon kelapanya untuk buat keranda kita. Walaupun kebunnya banyak. Orang tak mungkin memotong kebun karet dia untuk membuatkan keranda dia. Orang tak akan borong Pak aneka ragam warna-warni pakaian untuk membuatkan kafan dia. Tidak. Kain putih itu juga. Orang tak akan borong tanah wakaf begitu luas, tanah ratusan hektar, tak akan dijadikan tanah perkuburan dia walaupun seorang raja. Tanah untuk tubuh ini pun menumpang di tanah wakaf. Di sini sedihnya orang ngejar dunia itu Pak. Pagi, petang, malam, siang kita sangka ini akan menyelamatkan kita. Tapi salahkah kami mencari dunia ini? Tidak. Orang Islam mesti kaya. Orang Islam mesti jadi pemimpin. Kalau tidak, nanti kita akan diobok-obok di negeri sendiri. Satu sisi kita mencari makan dalam santapan jasmani, tapi jangan lupa, jangan biarkan kering batin kita dengan santapan rohani. Apa sebab? Karena kita bukannya mengejar dunia saja Pak. Ada target setelah ini. Nah, makanya yang tadi kita kejar apa? Cari dunia untuk keperluan akhirat. Jangan cari dunia untuk berdunia, karena dunia ini terbatas. Sebanyak apa kita mungkin? Nabi Sulaiman dapat semuanya Pak. Dia punya properti luar biasa. Dia punya kerajaan. Dia punya anak-anak luar biasa. Istrinya 100 istrinya Pak. Kita istri satunya ngomelnya minta ampun menyelesaikannya. 100 istrinya Pak. Kuda ada luar biasa. Bukan hanya kudanya bisa lompat aja, bisa terbang pakai sayap. Kita hal-hal kecil aja seperti handphone aja bisa melalaikan kita sholat. Itu Masya Allah. Kalau berlaku lah ini, kita banyak yang bangkrut Pak. Umar bin Khattab sibuk ngurus kebun kurma dia. Rupanya terlambat berjamaah. Bukan tak berjamaah, terlambat. Bukan tak dikerjakan. Dapat kalau kita masbuk. Entah 2 rakaat dia baru sampai. Apa terjadi? Disedekahkannya kebun kurma yang membuat dia terlambat tadi. Kalau kita, kalau sempat gini Pak, PT tergadai. Asal lambat kita sedekahkan. Nah, kenapa? Maka perbaiki ibadah ini, perbaiki sholat, perbaiki hati, Allah akan perbaiki dunia dan tempat kerja kita. Tapi kita lalai pula dengan ini, yang ngatur, memberi napas Allah, yang membuat kita cerdas bisa berpikir Allah, yang membukakan ruang pikiran kita, wawasan dan motivasi kita ini Allah. Alangkah mudah bagi Allah untuk membolak-balik ini semua. Datang Ramadan, membuat orang merenung kembali tentang hati dia bahwa hidup terbatas. Mana maknanya Pak? Hidup kita ini kan sudah ada jatahnya, sudah punya target. Nah, jadi orang lupa ini diingatkan. Kapan lupanya jadi Pak? Saat kita lahir. Lalu tak diajarkan, tak masukkan agama, orang tua kita lupa lagi. 7 tahun tak diajarkan sholat, tak diajarkan puasa, anak, istri, keluarga, lupa. Lalu orang lupa ini diingatkan 5 kali 1 hari. Itulah diazab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak juga dia salat zuhur. Dia kerja aja Pak. Kalau kita di ladang, ada yang kerja kita di kantor, ada yang kerja di PT kita masing-masing. Nanti asar panggil lagi supaya ingat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia sibuk juga tugas. Nanti waktu maghrib panggil lagi. Hayya 'ala shalah. Meleleh air mata orang Bilal itu manggil. Dia dalam perjalanan. Tak sempat zuhur, tak sempat asar, maju terus. Nanti kesiaan duduk sampai di rumah, mungkin Isya dan menjelang. Isya panggil lagi. Hayya 'alal falah. Mungkin mandi dia selesai semuanya. Tugas tadi menanti lagi. Tugas kantor. Tugas lagi di laptop. Kerja terus. Bukan hanya bapak. Kami yang sekolah pun gitu kadang Pak. Minta jadi kerjaan. Sanggup kita meninggalkan sholat 1 kali. Berapa gaji kita? Mau dibayar sholat itu. Umar bin Khattab sanggup tinggal jamaah diberikannya kebunnya. Kita entah berapa kali nggak sholat. Tetapi Allah masih memberikan juga nikmat hidup sampai detik ini Pak. Asal buka mata, masih dunia bisa kita lihat lagi. Anak, istri, suami, jumpa lagi. Masih bisa lagi kita berangkat dengan mobil kita, transport kita untuk tempat kerja. Padahal tadi malam baru saja kita mati. Mati yang mana? Tidur adalah mati sesaat. Sementara mati adalah tidur yang panjang. Nah, itu kata-kata bagus. Yang berstatus silakan ya. Nah, mati tidur yang panjang.
sementara tidur mati sesaat. Mana contoh doa kita? Bismikallahumma ahya wa amun. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku mati. Mati. Tak ada ingat lagi soal pekerjaan, anak, istri. Kalau orang dah mati, tidur, sahur tadilah bangun kembali. Itu pun beruntung dibangunkan istri. Mas, bang, bangun. Apa sahur? Nah, menggeliat 3 kali, 4 kali baru bangun, bang. Untunglah ada yang bangunkan. Nanti dibangunkan tak bangun-bangun lagi. Siapa yang bangunkan ya? Bilal. Itu pun tak bangun. Telah disiram dengan air bidara. Pas mati, oh mendiang sebulan. Ini kawan kerja kami, kawan kami dulu tugas. Masih ingat kita, senyum dia, marah dia, masih ingat cara dia berteman dengan kita. Tapi orang hanya membuat kenangan. Paling itu di Facebook. Paling dibuat Pak turut berduka cita. Setelah berapa lama, beberapa hari, orang tak ingat lagi situ. Kerja kita akan diganti orang. Usaha ini akan ditukar dengan orang. Tapi kita akan membawa apa yang pernah kita buat pertanggungjawaban selama dalam dunia ini. Nah artinya, perlu dunia, perlu. Kalau kita tak perlu dunia, Pak, kita nak haji perlu biaya. Kita hidup ke majelis taklim. Bagus dunia, tetapi jangan lalai. Itu saja pesannya. Silakan buat usaha kerja ini. Kalau perlu orang Islam dia kaya-kaya, punya usaha banyak. Ini usaha ini ada di darat, ada di laut, ada yang bagus. Supaya apa? Majelis taklim tak perlu pinta-pinta dana sama orang desa kita lagi. Kita mungkin seorang pekerja. Kita mungkin seorang general manager. Kita mungkin seorang direktur, apalagi seorang gubernur, Pak, buat agenda-agenda yang ada nilainya untuk urusan agama supaya datang berkahnya. Salah satunya mana contoh? Nih ya, pertemuan kita nih, Pak. Ini kan pertemuan kita ini kan pertemuan khusus ini. Yang bekerja ya bekerja saja, tapi ada waktu sisihkan atas setengah jam kita duduk refreshing kembali otak kita. Ini waktu rehat. Tapi rehat kita diisi dengan zikrullah, dengan amal-amalan. Ramadan mengajarkan ini semua kepada kita. Kalau tidak, sedangkan Allah tahu 12 bulan, Pak. Kenapa Allah ruangkan waktu untuk kita? Bukan untuk Allah ini, untuk kita. 24 jam. Berputar terus 365 hari itu. Tapi 1 bulan Allah berikan waktu kita untuk rehat. Rehat lambung kita daripada makan aja, minum saja. Kenapa? Inilah cara Allah menyelamatkan kita. Bila Ramadan ini tak ada, Pak, banyak orang mati mendadak. Makanya beda piring. Piring sahur sama piring berbuka beda. Kalau sahur paling-paling, Pak, piringnya 3 atau 4 biji sama cuci tangan. Tapi buka, 1 meja bisa disediakan orang. Mereka mengakui nilai hebatnya puasa ini. Bukan hanya untuk kesehatan kita, tetapi untuk kecerdasan seorang hamba Allah. Supaya tidak terlalu kenyang pada makanan. Yang kali kita matanya. Kalaulah mata nak tidur aja, otak ini apa, istirahatlah dia. Hilanglah kecerdasan. Maka itulah bahagia orang-orang yang mengisi rohani dia dengan zikrullah. Diisi tubuh dengan makan yang halal lagi baik. Diisi otaknya dengan ilmu. Dengan demikian nampaklah umat Islam ini adalah umat yang dalam tugas terus terlaksana. Dan jangan anggap puasa ini sebagai penghalang kerja, penghalang efektivitas kita. Bukan. Karena Nabi pun pernah terjadi perang bulan Ramadan, Pak. Jadi jangan terus semangat kerja gara-gara tak makan, tak minum. Ini cara Allah untuk menyelamatkan kita dan untuk menjaga kita. Baik otak kita, hati kita, kemudian tubuh kita. Begitulah kuasa Allah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berikan semangat, motivasi terus kita beribadah. Dan sisa-sisa Ramadan yang masih kita miliki, Allah kuatkan fisik dan mental. Kemudian dikuatkan iman Islam kita untuk melakukan amal-amalan yang bernilai, amalan terbaik untuk menuju akhirat dalam target tatakun. Kemudian yang sudah kita lakukan ini dijadikan Allah amalan yang dapat diterima serta diijabah segala doa-doa kita. Jadi mudah-mudahan muhasabah Ramadan ini memupuk kebersamaan kita dengan menghidupkan silaturahim sekaligus menghidupkan majelis taklim, dijadikan kita orang-orang yang alim, dijauhkan kita dari sifat-sifat yang zalim serta dicintai oleh Allah yang Maha Karim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.